Bertemu kembali dengan Bu Nindin pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bahasa Indonesia kelas 5 ya, tentang bagaimana caranya mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selamat menyimak. Mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, tahukah kalian apa itu informasi? Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membaca judul teks. Nanti dari sana biasanya kita akan mengetahui apa informasi yang akan disampaikan di dalam teks tersebut. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Nah, jadi anak-anak, bacalah teks itu dengan cermat. Apa maknanya ya, anak-anak? Fahami teks tersebut sehingga kita akan mengetahui apa itu isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, anak-anak, bagaimana kita membuat daftar pertanyaan untuk mencari informasi dalam teks? Yaitu dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 7 kata tanya. Apa kamu tahu apa saja 7 kata tanya itu? Ya, benar. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dengan menggunakan peta pikiran. Anak-anak, peta pikiran itu apa ya? Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Peta pikiran juga bisa dibuat secara kreatif, misalnya menggunakan gambar yang menjelaskan informasi di dalamnya. Kita bisa memilih beberapa kata tanya sesuai dengan informasi dari teks yang dibaca. Nah, sekarang kita lihat contoh peta pikiran dari sebuah teks ya. Namun, sebelumnya anak-anak perlu mengetahui penggunaan kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan tentang peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa tersebut. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan keterangan waktu terjadinya kejadian atau peristiwa. Lalu kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tentang seseorang yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa itu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan kronologi terjadinya peristiwa itu atau sebab terjadinya peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan tentang peristiwa atau proses atau asal mula terjadinya peristiwa atau bisa disebut penceritaan kembali peristiwa secara singkat. Nah, sekarang bacalah teks berikut. Jaga kesehatan selama pandemi, simak cara mencegah penularan COVID-19.
Penularan COVID-19 sudah mulai menurun, namun tentu saja semua orang harus tetap menjaga protokol kesehatan, baik di rumah maupun di tempat umum. Kesadaran masyarakat tetap harus ditanamkan untuk senantiasa mencegah penularan COVID-19 agar tidak semakin banyak yang sakit. Selain itu, vaksin masih dikembangkan yang tentu saja masih diteliti dari sisi efek samping si pengguna. Semua orang harus mencegah penularan COVID-19 dikarenakan siapapun dapat beresiko tertular. Meskipun di akhir tahun 2021 penularan COVID-19 sudah menurun, namun selama masa pandemi masih berlangsung, maka kita harus terus mencegah dari penularan tersebut. Cara mencegah penularan COVID-19 adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta pola hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang mari kita buat peta pikirannya. Anak-anak bisa lihat judulnya Jaga Kesehatan Selama Pandemi, simak cara mencegah penularan COVID-19. Nah, sekarang kita coba membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah Bu Guru jelaskan. Kalau kita lihat dari paragraf pertama dan paragraf berikutnya, kita bisa memasukkan kata tanya yang tepat. Misalnya di sini, mengapa harus mencegah penularan COVID-19? Kita jadi mengetahui informasi yang didapat agar tidak semakin banyak yang sakit dan karena vaksin masih dikembangkan. Lalu kalau kita lihat dari kata tanya apa, di sini apa informasi yang disampaikan dalam teks? Jawabnya adalah cara mencegah penularan COVID-19. Lalu selanjutnya, di mana cara mencegah penularan COVID-19 diterapkan? Di rumah maupun di tempat umum. Kapan kita harus mencegah penularan COVID-19? Selama masa pandemi masih berlangsung. Bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan, serta pola hidup bersih dan sehat. Siapa yang harus mencegah penularan COVID-19? Semua orang, karena siapa saja beresiko tertular. Nah, anak-anakku sayang, cukup jelas bagaimana kita untuk mencari atau mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, nanti anak-anak coba untuk mencari teks, lalu dibaca dengan teliti, dilihat judulnya, lalu dibuat peta pikirannya, dan masukkan kata tanya yang telah Bu Guru jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya. Anak, demikian penjelasan dari Bu Denden. Semoga kalian memahaminya ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.